Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, melanjutkan kajian kita pada kajian-kajian terdahulu. Marilah kita mengawali pengajian kita ini dengan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rahasianya, memberikan pemudahan untuk memahami ma'rifah, memahami kedalaman makna spiritual kitab sucinya Al-Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa, wabil khusus kepada adik-adik para mahasiswa dari Pusat Studi Quran atau Baitul Quran. Pada kajian demi kajian yang lalu kita sudah memberikan pengantar bagaimana memahami makna spiritual ayat Al-Quran itu sendiri. Maka tidak mungkin kita bisa memahami lebih mendalam rahasia-rahasia itu tanpa kita mempunyai isti'adad. Apa itu isti'adad? Kesediaan kita untuk menjadi partner dialog Al-Quran. Karena Al-Quran wal insan yufassiru ba'duhum li ba'din. Saling memahami antara Al-Quran dan pembacanya. Kita bisa memahami Al-Quran, tapi sesungguhnya juga Quran bisa memahami kita. Itulah sebabnya disebut kitab suci. Nah, saya akan memulai kajian kita tentang surah Al-Fatihah. Setelah kemarin kita sudah memberikan prolog berapa kali pertemuan itu. Surah Al-Fatihah ini dalam kitab-kitab tafsir itu banyak pendapat yang berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan ini Makkiyah, turun di Mekah. Ada juga yang mengatakan Madaniyah. Bahkan ada yang mengatakan 2 kali turun, sekali turun di Mekah dan sekali turun di Madinah. Allahu a'lam. Menurut Syekh Muhammad Abdu dalam tafsir Al-Manar, surah Al-Fatihah itu adalah ayat yang paling pertama Allah Tuhan turunkan. Nah, saya kira kalau kita melihat kajian hadis ya, saya kira ini lebih tepatlah kita mengatakan lebih kuat dalilnya, lebih banyak hadis-hadis yang mendukung surah Al-Qalam ya. Surah Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat yang pertama Tuhan turunkan. Sekaligus quote-unquote itu mewisuda Rasulullah. 6 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW turun naik ke Gua Hira. Terakhir dia didatangi oleh malaikat Jibril, menyerupakan diri dengan seorang manusia berjubah putih. Lalu dia menyampaikan ayat yang membuat Nabi gemetar pada waktu itu. Sampai turun ke bawah pun, Zamiluni, 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 selimuti aku wahai istri tercinta. Nah, disitulah ada kepanikan, ada apa gerangan suamiku ini. Biasanya tidak seperti ini. Belakangan baru tahu setelah berikan penjelasan, ya ada pendeta yang berikan penjelasan, inilah orang yang dijanjikan dalam kitab suci kami. Telah datang, hati-hati, suamimu bukan suami biasa ini. Bukan laki-laki biasa, tapi ini punya keajaiban. Sejarah nanti akan menyingkap siapa sesungguhnya Rasulullah. Yang mengungkapkan ini pendeta. Kita jangan langsung ke situ dulu. Saya ingin misalnya kita baca dulu surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah itu banyak namanya. Tapi sebelum menjelaskan, mewacanakan nama-nama surah Al-Fatihah, ya,
rahasia surah Al-Fatihah itu sebetulnya perkenalan pertama kita, ya, ibarat sebuah istana. Surah Al-Fatihah itu adalah pintu gerbangnya. Jadi kemegahan istana itu dapat dinilai melalui keindahan pintu gerbang. Surah Al-Fatihah itu secara harfiah berarti pembukaan atau the opening, the prologue ke bahasa Inggrisnya itu. Mengesankan adanya jam terbuka, mengesankan adanya unsur yang terbuka, jalan terbuka bagi hamba siapapun yang akan mendekati dirinya. Jadi Al-Fatihah itu seperti pintu atau langit yang terbuka bagi orang yang akan menjumpai Tuhan. Itu kesan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan cinta dan langsung ditunjuk sebagai khalifah. Meskipun para malaikat mempertanyakan keberadaan manusia pada waktu itu, kok baru datang tiba-tiba harus menjadi khalifah. Ya, kita tahu semua di dalam ayat kan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuh. Maksudnya ayat ini bahwa kenapa engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu akan menyebabkan pertumpahan darah, kerusakan alam? Sementara bukankah kami yang selama ini yang begitu kuat untuk beribadah, menyembah, mensucikan dirimu? Nah, di sini ada persoalan. Karena kelanjutan ayat itu rupanya Allah Subhanahu wa taala itu enggak berkenan dengan pernyataan malaikat ini, sampai Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ilmu balaghah, apabila Allah menggunakan huruf ta'kid di dalam mengungkapkan suatu berita, itu menunjukkan adanya tekanan, ya, intention di situ itu. Apa itu? Nah, ternyata bukanlah malaikat itu berdialog dengan Tuhan lancang. Sampai di situ sebetulnya nggak ada masalah dengan Allah. Kenapa engkau menciptakan manusia nanti akan merusak lingkungan? Bukankah manusia nanti itu akan melakukan pertumpahan darah? Mendialogkan seperti ini biasa. Tapi seolah-olah Allah yang membaca pernyataan berikutnya malaikat itu ada unsur-unsur subjektivitasnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Nah, itu yang membuat Allah rada-rada tersinggung, iya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Padahal kami yang senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan dirimu. Wah, langsung dijawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ini pelajaran berharga buat kita. Kita nggak boleh menepuk dada sebagai ahli ibadah. Itu kesombongan spiritual. Yeah. Jadi implisit sebetulnya malaikat itu meragukan kemampuan manusia. Bahkan juga meragukan kemampuan manusia untuk bisa menjadi hamba yang setia. Bukankah kami yang sudah selama ini tanpa pamrih mencintai dan beribadah kepadamu, tapi manusia nanti seolah-olah ingin mengatakan nanti ada orang yang kafir segala macam. Benar sih sebetulnya apa yang disampaikan malaikat itu, tetapi enggak etisnya menepuk dadanya. Bukankah kami yang selama ini ahli ibadah? Bukankah yang selama ini kami menyembah, mensucikan dirimu? Ya enggak usah diucapin kayak gitu, karena Allah juga maha tahu kok. Dengan pengungkapan seperti itu, malaikat masuk pada kategori al-alin. Ingat, ma mana'aka an tasjudah lima khalaqtu bayadayya. Apa yang menghalangi engkau untuk tidak sujud kepada Nabi Adam? Lima khalaqtu bayadayya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, handmade. Ya. Astakbarta amkana minal alin. Apakah engkau adalah istikbar seperti iblis?
Atau al-alin. Al-alin itu tidak sampai seperti iblis, tapi itu ada al-alin, mengangkat dirinya lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi iblis itu istikbar, malaikat itu alin, mengangkat dirinya sebagai ahli ibadah. Konotasinya negatif di situ itu. Kalau kita baca dalam riwayat, semenjak malaikat mengungkapkan pernyataan ini, menangislah. Berhari-hari malaikat itu menyesali kelancangannya, mendebat kebijakan Tuhan dan juga mengungkapkan dirinya sebagai ahli ibadah. Tapi pada akhirnya juga Allah menyapa kembali malaikat setelah didiamkan sekian lama. Turunlah kalian ke dalam Baitul Ma'mur, miniatur arasy yang sudah kami ciptakan. Disitulah malaikat turun. Itu kentara sekali dalam drama kosmos itu, nanti kita akan bahas ya. Saya tidak akan jauh membahas ini, hanya ingin mengantarkan bahwa surah Al-Fatihah ini sebetulnya adalah jalan atau pintu masuk yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke pangkuan semula kita. Kita itu kan makhluk surga. Lalu kita turun ke bawah karena ada persoalan. Nah, kita diundang kembali melalui Quran untuk pulang kampung ke kampung halaman spiritual kita. Jadi Quran itu adalah surat undangan sekaligus tiket untuk masuk ke dalam surga Jannatun Naimnya. Maka itu jangan memandang enteng Quran, fungsinya sebagai hidayah, fungsinya sebagai undangan, dan fungsinya juga sebagai tiket. Insya Allah bersama Quran kita akan pulang kampung di tempat kita yang semula itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kekhususan dan kelebihan kepada manusia. Satu-satunya lah manusia ini yang dilantik sebagai khalifah. Jadi kapasitasnya juga bertambah, bukan hanya sekedar hamba, tapi juga sekaligus khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di samping itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dua kapasitas kita itu. Ya. Manusia memiliki banyak kelebihan. Ya. Misalnya, manusia itu punya karakter yang bisa menyebabkan dirinya berdosa. Tapi juga pada saat yang bersamaan Allah sudah memprediksi manusia itu nanti akan melakukan perbuatan dosa, tapi kami, kata Allah, juga akan melakukan pemaafan terhadap kekeliruan manusia itu sendiri. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Saya paling suka membaca ayat ini, para pemirsa. Apa itu? Wahai hambaku. Ya. Qul ya ibadi, katakanlah, hai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa. Ya, ad-dzunub jamak di situ. Ya, jadi semua dosa-dosa. Jami'a keseluruhannya lagi. Jadi itu muqayyad di situ itu. Sudah jamak ditambah lagi jami'a, jadi semua dosa itu. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Oh, siapa yang tidak senang mendengarkan ayat ini? Kita yang banyak dosa, tapi kita dijanjikan dengan jangan khawatir, ya kata Allah dengan penuh kelembutan. Jangan khawatir, jangan putus asa terhadap rahmatku. Aku itu lebih menonjol sebagai Maha Pengampun. Ya. Maha Penyayang. Semua dosamu kami akan ampuni. Jadi kalau ada ragu terhadap pengampunanku, berarti kita seolah-olah menuduh Tuhan tidak Maha Pengampun, tidak Maha Penyayang terhadap kita semuanya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Jadi ayat ini sungguh luar biasa. Sangat mengesankan kita, meskipun hambanya itu pendosa, suka melampaui batas atau israf, tetap dipanggil mesra, wahai hambaku, ya ibadi, itu enak tuh. Ya. Diminta tidak perlu putus asa dari rahmat Allah. Ya. Dan Allah sendiri juga menyatakan,
kesediaannya untuk mengampuni semua dosa-dosanya. Adzunub bentuk jamak dari dzambun. Lalu ditegaskan lagi, ada taqyidnya di situ dengan jami'a, berarti keseluruhan dosa kita. Kemudian ditutup ayatnya dengan apa? Ummahatus sifah, induknya sifat itu ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah ini ada Al-Ghafur, Maha Pengampunnya, ada Ar-Rahimnya, luar biasa. Jadi ayat ini senapas dengan ayat-ayat surah Al-Fatihah yang lebih mencitrakan Allah sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukan kombinasi nama-nama seperti Maha Pendendam dan Maha Angkuh, Al-Muntaqim wal-Mutakabbir. 2 kali Ar-Rahmanir Rahim. 1 kali menjelaskan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. 1 kali menjelaskan Rabbun, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi sebagai Allah tetap Ar-Rahmanir Rahim. Sebagai Rabbun pun, ya, fungsinya Tuhan itu adalah memelihara, juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau saya boleh analogikan, secara pribadi dia Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi sebagai pejabat dia juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi 2 kali Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan redundant, ya, tetapi itu punya fungsi. Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama menjelaskan siapa Allah dan bagaimana Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan yang kedua menjelaskan siapa Rabbun. Itulah menjelaskannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi para pemirsa, insya Allah penjelasan berikutnya kita akan masuk lebih detail tentang Al-Fatihah. Itu baru sedikit daripada surah Al-Fatihah. Semoga nanti pertemuan kita akan datang. Insya Allah kita akan lebih membuka tabir rahasianya surah Al-Fatihah. Tetaplah bersama kami di Pusat Studi Quran dan Baitul Quran. Semoga kita bisa berdiskusi lebih dalam tentang hakikat dan makna spiritual Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.